Hai gengs, welcome back lagi di TCHI alias teman cerita hantu spesial Indonesia. Bukan dong teman cerita TCHI hantu Indonesia, kita belum apal. Biar kalian kenyang kan kemarin udah tuh TCHI, sekarang TCHI terus nih biar kalian pada notice saja. Kalau bulan Januari TC-nya ini spesial hantu Indonesia. Bentar, kacamata kita kan kotor ya. Tapi besok sih kita mau bahas Mr. Sting ya gengs ya, karena ada sebuah kasus yang menarik banget. Sebenarnya aku pengen bahas Mr. Sting. Cuman biar kalian nih enggak begitu kan, tampilnya sekarang agak beda gitu kan, baunya putih dikirain nomad atau gimana. Enggak gengs, sekarang tuh TCHI ya, bulan Januari ya. Tuh nggak clear juga. Alah bodo amat dah, emang udah rabun aja mata kita. Langsung aja deh udah. Hari ini kita dapat kiriman cerita dari teman kita namanya Arkan yang melakukan sebuah pendakian dan akhirnya dia tersesat di Gunung Cikuray bersama rombongan teman-temannya. Udah lama ya kita nggak bawa ini kisah-kisah horor, cerita-cerita pendakian begini. Makanya kebetulan ini ribet banget dah benangnya. Apa kabelnya udah bodoh. Kenapa sih kita nih awal-awal udah ribet duluan? Pokoknya ceritanya si Arkan ya, itu kebetulan memang unik nih hantunya. Makanya gue masukin ke TCHI. Jadi kalian simak ya. Kejadian yang Arkan alami ini tuh di tahun 2009. Ya waktu itu si Arkan naik Gunung Cikuray itu berenam, 3 cowok 3 cewek. Tapi semuanya ini pure temenan, bukan temen sih, rekan kerja. Jadi nggak ada yang pasang-pasangan atau pacaran nggak. Dimana katanya 3 cewek ini juga semuanya tomboy-tomboy, jeger-jeger. Yang kalau ada cowok-cowok mau macam-macam lah pasti kena gibeng begitu ya. Gibeng bahasanya judul banget. Nah pokoknya 3 cewek yang berangkat ini tuh ada namanya Arkan, Iki sama Azka. Sementara yang cewek jeger-jegernya tadi tuh ada Meta, Rora sama Nilam gengs. Mereka itu kan tadi udah disebutkan rekan kerja satu divisi di kantor tuh bagian tim event. Jadi bisa dibilang pendakian ini semacam kayak outing bagi mereka, karena basicnya ini mereka adalah tim event yang kerjanya selalu kebanyakan di lapangan. Makanya pada jeger-jeger, apalagi kliennya biasanya mereka nih ngurusin konser musik yang sponsornya tuh rokok. Lah kebanyakan kalau sponsor rokok gitu kan musiknya metal ya. Metal bagaimana sih tangannya begini ya. Tapi ini kita bukan ngomongin politik partai. Jadi biar nggak disalahartikan kita gaya-gaya dulu ya, begini tes semuanya lah ya. Jadi ngide lah nih mereka nih mau mencalon diri sendiri buat naik gunung untuk menyambut pergantian tahun tuh di akhir Desember gengs. Maka dipilihlah nih Gunung Cikuray yang bisa dibilang itu buat pendaki pemula gitu, denger-denger kan. Kalau nggak ke Papandayan, ke Cikuray dah tuh. Mereka berangkatnya dari Bandung ke Garut tuh barengan. Habis itu mereka juga sempat di kayak hotel buat backpacker gitu. Semalam aja tuh. Terus paginya mereka menuju deh tuh ke Gunung Cikuray lewat pemancar, via jalur pemancar namanya. Kalau kata Arkan itu disebutnya pemancar karena di situ ada tower pemancar siaran saluran TV yang gede banget, gengs. Nah, sebelum naik, mereka semua makan dulu tuh. Plus ngisi perbekalan dengan belanja di warung, yang posisinya nggak jauh lah dari pos pemancar tadi. Singkat cerita, mereka ini mulai pendakian di jam 8 pagi. Yang pertama-tama mereka udah disambut sama indahnya perkebunan teh ala-ala petualangan Sherina. Nah waktu itu juga terlihat tuh banyak rombongan lain gengs, karena mungkin mau akhir tahun ya, jadi rame tuh, heboh. Ya Arkan sama yang lain jadinya seneng. Kalau ramean kan jadi seru gitu, kagak takut. Cuma ya di situ grupnya Arkan juga nggak kenalan. Cuman negur sapa, senyum-senyum sesama pendaki lah. Mereka terus nanjak nih sampai masuklah di kawasan yang udah mulai banyak vegetasinya. Maksudnya daerah yang terdapat banyak pepohonan. Waktu awal-awal masuk situ nih, Arkan sama grupnya udah sempat kayak berhenti sebentar, udah ngos-ngosan. Ya maklum kan mereka aslinya bukan anak gunung. Jadi fisiknya ternyata belum terlatih banget, walaupun jagger gitu kan di lapangan, tapi giliran naik gunung juga bangkotan. Tua rentak pada udah langsung ngos-ngosan. Beda sama rombongan-rombongan rame lain tuh yang pada jalan terus mereka. Yang jadinya grupnya Arkan ini tertinggal sambil ngatur napas nih ya. Arkan ngeliatin ke sekelilingnya gitu kan. Dimana sekitar jarak 20 meteran dia ngeliat ada kayak warga lokal yang lagi naik. Kenapa Arkan bisa menganggap itu adalah warlok alias warga lokal? Karena pakaiannya nggak kayak pendaki-pendaki lain gitu ya, macam warga biasa. Cuma pakai sendal jepit, kaos oblong, kayak orang mau ke Alfamart begitu lah. Ini mau naik gunung masa pakai sendal jepit? Lah emang warlock kali, udah biasa. Dan jalannya pun kelihatannya cepet banget. Kayak emang udah apal kali tuh anak tuh dari medannya tuh. Saking cepet ya tau-tau hilang aja udah ketutupan pohon, nggak tahu tuh kemana lagi dah. Dalam hati si Arkan mikir, oh berarti bener nih sebenarnya Gunung Cikuray ini medannya gampang. Lah orang lokal aja di situ berkelihatan santai banget pakai sendal jepit sama kaos doang. Ternyata emang fisik Arkan sama teman-temannya aja nih yang lemah. Kebanyakan ngerokok kali mereka tuh. Jadi gampang ngos-ngosan. Ya kliennya kan brand-brand rokok. Jadi lifestyle-nya emang katanya keikutan ngerokok mulu buat kayak nemenin ngelobi-ngelobi rapat segala macem kan. Makanya lu jangan ngerokok udah. Buang-buang duit doang lu. Jaga kesehatan. Jangan sakit-sakit, nanti kalau sakit yang nonton kita siapa?
Nah, setelah dirasa cukup istirahatnya, mereka lanjut lagi tuh, ini kenapa rambut kita jelek banget lah. Pokoknya singkat cerita, sampailah tuh mereka di pos 3. Di situ bisa dibilang daerahnya lumayan lapang tuh dan nyaman buat dijadiin tempat istirahat. Tapi dari waktu mereka awal daki tuh, di tempat pendaftaran, si petugas atau rangernya di sana bilang nyaranin jangan ngecamp di pos 3. Alasannya bukan kenapa-napa. Karena selain yang masih jauh dari puncak, katanya di sana suka banyak bagas alias babi ganas yang memang terkenal di Cikuray sana. Katanya kalau Bagas itu suka ngacak-ngacak tenda buat makanin stok-stok logistik dari para pendaki. Ya tapi ini bukan kayak babi hutan yang suka nyeruduk orang, enggak. Maksudnya suka itu aja ngambilin makanan orang. Ya kadang pendaki situ juga yang ngasih makan, makanya pada ngumpul itu babi-babi. Mungkin ada mantan lu juga tuh di pos 3 tuh, namanya Bagas juga. Nah masalahnya waktu mereka sampai di pos 3 itu, cuacanya nih udah mulai turun-turun hujan walaupun ya dikit sih gerimis gitulah. Ya akhirnya mereka rame-rame pakai jas hujan tuh yang emang udah mereka siapin bawa kan. Tapi di situ si Arkan ngelihat temennya namanya Meta itu kayak pegel gengs, kayak muter-muterin pundaknya gitu loh. Ya ditanya kan sama Arkan, lu kenapa? Pegel. Nggak tahu nih, berasa berat sebelah aja pundak kiri gue dari tadi. Pecah karir aja kalau gitu mau. Di karir gue masih ada space nih. Nggak usah, udah nggak apa-apa, gue masih bisa tahan kok, ini aman-aman. Thank you ya. Ya udah akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan trek yang jadinya cukup licin karena gerimis tadi. Sampai-sampai membuat beberapa orang ini kepleset terus. Dan yang namanya Rora itu sampai kekilir kakinya. Dan berhubung di antara mereka kan belum pernah ada yang muncak sampai ke atas puncak tuh Gunung Cikuray. Jadi nggak ada yang tahu nih pos 4 nih masih jauh apa kagak. Mereka ini semua juga basicnya nggak ambisius. Mereka kan tujuannya tadi dibilang kayak semacam outing biar seru-seruan aja, punya pengalaman bareng-bareng nih. Yang pokoknya selamat lah sampai tujuan, terus bisa pulang bareng-bareng juga sampai rumah. Nah karena ini ada satu anggota mereka si Rora nih yang kekilir, jadi mereka berhenti sebentar di situ. Dan yang namanya Iki itu ngurut tuh kakinya Rora tuh yang kekilir tadi sampai si Rora kayak teriak-teriak aduh gitu kan. Dan tahu-tahu ada suara teriakan lainnya gengs. Dia nggak tahu dari mana itu mengema di dalam hutan. Semua orang langsung pada diem, termasuk si Rora yang tadinya kesakitan juga langsung kayak pada lihat-lihatan. Aska nanya nih ke Rora, gimana kira-kira bisa lanjut apa enggak? Kalau enggak kita balik aja apa ke pos 3 bangun tenda di sana. Tapi Rora bilang udah lanjut aja, ini juga udah agak enakan sih habis diurus sama Iki. Cuma mungkin jalannya pelan-pelan aja ya. Mereka sebenarnya mau bahas suara teriakan tadi tuh. Tapi kata yang namanya Aska yang mimpin perjalanannya nih, itu kayak udah nggak usah dibahas, nanti aja pas kita turun bahasnya. Soalnya teriakan tadi itu terdengar memang cukup aneh gengs. Semacam nyautin suara teriakannya Rora. Nah mereka kan akhirnya lanjut jalan lagi. Yang ternyata namanya Gunung Cikuray walaupun katanya itu buat pemula, menurut si Arkan ya lumayan juga nih kalau buat pemula nih. Nafasnya udah beber ngos-ngosan gitu, apalagi di tengah gerimis ya. Pakai jas hujan kan ngep. Tapi sampai juga akhirnya mereka di pos 4. Namun ternyata di pos 4 itu udah rame gitu kan. Dari awal tadi rombongan rame emang. Sama para pendaki udah pada diriin tenda. Mereka nyari-nyari tempat kayak nggak ada yang proper gitu. Antara tahu-tahu ntar becek ataupun agak nggak landai. Jadinya bingung nih. Diriin tendanya di mana? Udah keduluan sama yang lain. Jadi mereka naik lagi tuh lanjut ke atas. Buat ngecek ke pos 5. Karena kata para pendaki di situ yang di pos 4. Pos 5 nggak begitu jauh kok. Cuma mereka nih orang-orang pada diriin tenda di situ. Maksudnya di pos 4 ya. Karena memang kondisinya kan udah mulai turun hujan. Jadi udah pada mulai udah deh nenda aja di sini pada kehujanan. Posisinya waktu itu udah agak sore tuh, udah mau jam 4-an. Dan lagi-lagi tadi di bawah si rangernya bilang, kalau bisa di atas jam 4 udah nggak usah daki-daki lagi, nenda aja. Hal itu juga salah satu alasan kenapa pos 4 udah pada rame tuh. Tapi kan mereka nggak dapet tempat, jadi ya udah mereka naik lagi. Mereka di situ ngelewatin akar pohon yang gede banget, sampai tuh harus agak effort gitu gengs ngelewatinnya. Dan mereka akhirnya sampai tuh di pos 5. Dan bener aja di sana kosong. Hanya kayak ada 3 tenda doang gengs. Karena kan kebanyakan udah pada dirinya tadi di pos 4. Ya udah akhirnya mereka bangun tenda di situ dan istirahat. Sampai makin lama nih hujan makin deras. Dimana mereka yang nggak bisa keluar tenda, jadi ya udahlah ngendon aja diem di dalam tenda. Rasanya juga badan beberontok, mata kaki udah nyut-nyutan gitu kan. Arkan mikir, oh gini rasanya naik gunung ya, pegel ya ternyata ya. Ya di dalam tenda mereka kan makan kan, kebetulan mereka bawa bekal tuh. Ya masih ada, jadi emang nggak harus masak. Habis makan si Arkan merasa capek dan memutuskan untuk aduh udah tidur rebahan capek Udah tidur nih, tahu-tahu dia dibangun sama si Iki. Kenapa Ki? Gua nggak bisa tidur nih, temenin gue lah, jangan tidur. Ya lah kira kenapa ya. Si Arkan yang sempat tidur sebentar gitu kan, bangun-bangun rasanya masih seger. Kita kan kalau capek banget gitu kan, terus merem, terus ketiduran gitu kan rasanya kayak enak banget gitu.
kagak boleh kita tidur ya. Tapi dilihat di sampingnya si Aska mah udah ngorok. Dalam hatinya si Arkan, kenapa yang dibangunin nggak si Aska aja, kenapa gue? Nah ternyata di situ si Iki bilang kalau dia denger kayak ada suara orang lagi muterin tenda mereka. Jadi kan di situ situasinya masih hujan tuh. Nah ada suara langkah kaki orang yang kayak nginjek tanah becek tuh gimana sih? Dan suaranya ada di sekeliling tenda mereka. Jadi kira Iki itu awalnya cewek-cewek yang ada di tenda sebelah, ataupun pendaki di sana. Kan ada 3 tenda lainnya tuh. Cuman pas diintip sama dia nggak ada siapa-siapa. Nah Arkan bilang ya mungkin suara hewan atau suara pendaki-pendaki lain kali. Ya Iki juga nyangkanya begitu, tapi kan pas diintip kagak ada. Makanya temenin gue lah, udah jangan tidur. Si Iki mah nyari temen, gengs. Tipe-tipe yang kalau ketakutan kagak mau sendiri. Akhirnya mereka minum teh anget aja tuh berdua tuh. Sambil ya udah ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba seret, selatin tenda mereka dibuka. Yang mana cewek-cewek pada masuk tuh ke tenda tiga-tiganya. Mereka nih kayak sambil ketakutan. Mereka nih pada bilang kalau dengar ada suara orang jalan di sekitaran tenda mereka. Ya Iki kan langsung bilang, tuh kan bener. Dan karena heboh tuh cewek-cewek pada masuk, si Aska jadi kebangun. Jadilah mereka semua ngumpul di dalam satu tenda. Pada masih berusaha denger nih, masih ada nggak nih suara orang jalan ya? Karena kan nyaru gitu ya, ketutup suara hujan gitu kan, karena tenda kan berisik. Aska emang kayak bingung gitu kan baru kebangun. Itu kayak bilang, ya elah itu kan pendaki lain lah di sebelah-sebelah lagi pada jalan. Cuma kalau kata si cewek-cewek ini, suara langkah kakinya tuh nggak hilang-hilang. Kalau pendaki kan ya harusnya lama-lama hilang gitu, mungkin menjauh atau pergi kemana, masuk ke tenda lagi. Ini enggak, muter aja di sekitaran tenda. Dan sama kayak Iki, pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Ya Iki kan juga bilang sama, gue dengernya begitu juga. Makanya gue sampai bangunin si Arkan tuh. Mereka pada merinding nih, kecuali si Aska yang kayak, aduh udahlah pengen lanjut tidur lagi. Tapi kan tendanya udah penuh sesek ya, cewek-cewek pada masuk. Akhirnya si Aska keluar deh tuh pakai jas hujan sendirian ngecek ke sekeliling. Yang lain pada nunggu aja tuh di dalam tenda sambil ngomongin si Aska, berani banget ya dia keluar sendirian ya. Nah sayup-sayup mereka dengar kayak Aska ini lagi ngomong sama seseorang gitu, gengs, kayak lagi ngobrol. Loh, itu si Aska lagi ngomong sama siapa tuh? Kan pada heran tuh. Gak lama Aska balik lagi tuh masuk ke tenda, terus ngambil 1 botol air mineralnya dia dari dalam tas. Habis itu keluar lagi bawa itu botol. Jadi yang lain belum sempat nanya, lu ngomong sama siapa gitu. Dia cuma ngambil botol terus keluar lagi. Tapi nggak lama dia masuk tenda lagi. Baru di situ nanya, lu habis ngomong sama siapa tadi? Itu ada pendaki minta air. Kata si Aska santai banget tuh. Pendaki yang di sebelah? Enggak, kayaknya lagi lewat doang. Hah? Malam-malam begini jalan? Orang bukan tuh? Ya orang lah, dari pos 4 mungkin tadi udah mulai nanjak. Makanya kalian tidur lah biar kita bisa bangun pagi ini. Pada balik ke tenda ya. Si Aska nyuruh cewek-cewek tuh buat pada balik. Ya udah, akhirnya mereka balik terus tidur. Sampai akhirnya jam 3:30 pagi, hujan nih udah mulai reda nih, tapi masih agak gerimis sedikit. Jadi jalanan juga masih basah tuh dan berkabut, gengs. Mereka ngelihat tenda-tenda yang di sebelahnya tuh udah pada mulai jalan tuh ke atas. Ya mereka kayak buru-buru biar nggak ketinggalan, biar bisa bareng-bareng. Cuman pas lagi siap-siap, si Aska kayak kebingungan nyari sesuatu gitu. Ya ditanya sama Arkan, nyari apaan lu? Air minum gue kemana nih ya? Kayaknya masih ada 1 nih belum gue buka, lu minum ya? Arkan mikir-mikir lagi kan, hah? Air minumnya mana? Yang kemarin lu kasih ke pendaki malam-malam? Dengar begitu si Aska kayak, hah? Ngasih ke pendaki apaan? Enggak, gue masih ada stok 1 botol nih, gue taruh di dalam tas, gue inget banget belum gue buka. Ya tapi kan Arkan juga ngotot ya. Ya iya, lu ambil itu semalam buat dikasih ke pendaki, katanya minta minum kan ke lu ambil itu dari tas lu yang itu, bener. Tapi si Aska kayak bingung, maksudnya Arkan apa sih, nggak ngerti gue. Sampai mereka berdebat tuh dan didengar sama yang lain. Kan saksi matanya banyak yang kemarin malam semuanya yang ngumpul satu tenda. Kalau si Aska ngambil sendiri tuh minumannya dari tas terus keluar tenda katanya ngasih ke pendaki. Tapi ternyata si Aska bener nggak inget sama sekali, guys. Dia ngerasanya dia lagi tidur, terus cewek-cewek pada masuk ke tenda gitu kan. Terus dia keluar ngecek nggak ada apa-apa, terus masuk lanjut tidur lagi. Lah semua kayak, hah? Jangan bercanda lu, nakut-nakutin lah. Cuma si Aska juga jadi kesel, malah menganggap semua lagi ngerjain dia. Dan nuduh teman-temannya nih sebenarnya mereka pada minum tapi ngarang-ngarang cerita. Maksudnya kalau kalian mau minum ya minum aja nggak apa-apa, tapi nggak usah ngarang-ngarang gitu. Dibilang katanya gua ngasih ke pendaki malam-malam, apa sih, orang gua nggak ngerasa. Lah kan jadi sama-sama bingung nih ya. Bener kata Aldi Taher, emang semua bingung. Akhirnya daripada berdebat, mereka lanjut jalan lagi deh tuh. Udah ketinggalan soalnya sama para pendaki yang lain. Di tengah perjalanan ternyata kayak ada pohon tumbang. Ya mungkin karena hujan dari semalam kan turun terus. Pohonnya lumayan besar, gengs. Dan akarnya tuh menjalar kemana-mana tuh di tanah. Jadi ya mereka harus kayak nginjek-nginjek akar-akar itu untuk melewatinya. Sampai ada beberapa akar yang patah juga tuh karena diinjek. Nah pas lagi jalan begitu, si Arkan ngeliat ada cewek lagi senderan kayak di pohon gitu. Tiduran gitu sambil duduk senderan aja. Penampakannya mah orang. Pakai kaos, pakai sendal, tapi sendirian di tengah hutan. Itu kan sebuah pemandangan yang aneh banget ya. Tadinya Arkan mau bilang ke teman-temannya. Tapi dilihat kok teman-temannya semua pada diem. Maksudnya kalau emang ngeliat juga pasti ngomong kayak, itu siapa tuh cewek sendirian kan gitu ya biasanya. Semuanya tetap jalan aja gitu sampai agak jauhan. Nilam baru bilang, gengs, tadi kalian lihat nggak sih ada cewek sendirian gitu kayak tiduran di pohon?
Apa gua doang nih yang lihat nih? Ternyata semuanya juga lihat, gengs. Tapi emang pada diem. Karena masing-masing orang itu ngiranya itu cewek hantu, jadi mending gak usah bilang. Soalnya kan emang aneh banget ada cewek sendirian, subuh-subuh di tengah hutan begitu lagi gerimis, tiduran, nyender di pohon, nggak pakai perlengkapan pendakian lagi, cuma pakai sendal doang sama kaos terus kayak kardigan sweater coklat gitu. Lah tapi kok semua ternyata pada lihat? Berarti itu jangan-jangan emang orang loh kalau semua pada bisa lihat. Ngapain ya dia ya? Apa jangan-jangan dia kesesat apa gimana? Tapi ya udahlah, mereka fokus untuk summit tuh, manjat ke atas puncak. Mumpung matahari belum muncul nih, biar sampai puncak bisa sunrise gitu kan, cakep. Sampai akhirnya mereka tahu-tahu nemu jalan kayak bercabang. Sempet galau nih mereka nih, pilih yang kanan tuh yang kiri gitu. Tiba-tiba si Meta nyeletuk, udahlah kanan aja gengs. Kenapa kanan kok? Yakin banget? Ya bismillah aja, kan biasanya kanan itu pilihan yang baik-baik. Makan aja kita juga bagusnya pakai tangan kanan kan? Ya nggak gitu juga dong, Met, konsepnya. Udah mending gini, 3 orang ngecek ke kanan, 3 lagi ngecek ke kiri. Nanti kalau yang nemu jalan balik lagi ngasih tahu mana yang benar, kanan atau kiri. Tapi ternyata banyak yang nggak setuju kalau pisah-pisah kayak gitu. Mending udahlah semua dilalui sama-sama aja. Jadi kalau emang kesasar ya udah putar balik bareng-bareng. Dan karena memang juga voting suara terbanyak bilang udah yuk ke kanan aja, karena jalannya juga terlihat lebih besar daripada ke kiri, jalan deh mereka ke kanan. Tapi udah jauh jalan nih, kayak kok malah lebih masuk-masuk lagi ke dalam hutan ya? Dan dilihat juga langit di situ masih gelap. Padahal kan tadi mereka jalannya jam 4-an tuh. Dan dirasa-rasa mereka udah jalan sekitar 1 jaman, gengs. Tapi matahari ini belum ada tanda-tanda muncul. Kabut juga masih ada tuh. Mereka sempat bingung apa muter balik aja ya? Harusnya tadi mungkin kita pilih jalan yang ke kiri. Karena makin lama tuh jalanannya makin padat sama tanaman-tanamannya sampai Aska harus buka jalan tuh motong-motongin tanamannya buat lewat. Ya logikanya nih ya, kalau emang itu jalannya bener, harusnya itu kan jalannya udah sering dilewati orang sama pendaki. Nggak harus sampai buka jalan kayak begitu. Meta juga akhirnya bilang, kayaknya salah jalan deh, yaudah yuk balik yuk. Akhirnya voting lagi tuh, mau nerusin apa balik nih? Karena melihat memang jalanannya udah makin gak jelas, yang emang ini kayaknya salah jalan, akhirnya mereka memutuskan untuk balik, buat ambil jalan yang tadi persimpangan ke sebelah kiri. Tapi pas balik nih, anehnya entahnya Sarah tuh gimana, jalanannya itu penuh lagi dengan rumput-rumput dan tanaman liar yang membuat Asik kembali harus buka jalan. Ya padahal kan tadi harusnya mereka udah lewatin jalan itu, tapi seakan-akan nih mereka kayak ke jalan baru. Roro udah mulai kayak nahan nangis tuh, dia merasa kalau mereka ini telah tersesat. Tapi semua langsung pada nenangin dengan bilang, enggak kok, semua bakal baik-baik aja. Mereka tapi jalan lama banget dan nggak nemu tuh lokasi yang awal tadi itu yang ada pohon tumbang. Jadi bukannya bisa balik ke arah sana, kok ini malah makin tersesat. Nggak tahu di mana, gengs. Sementara langit juga masih gini-gini aja nih, nggak terang-terang. Iki bilang kalau ini kayaknya ada yang aneh deh. At least harusnya matahari udah terlihat samar-samar nih muncul. Cuman kok masih gelap gini berkabut. Tapi si Aska masih positive thinking. Bilang kalau mungkin karena semalaman kan turun hujan, jadi langit nih masih kelihatan gloomy. Ya karena udah kelamaan jalan, mereka juga kayak merasa kecapean. Dan memutuskan untuk udahlah, berhenti sebentar yuk istirahat. Pas baru aja berhenti nih, Meta ngeliat kayak ada rombongan pendaki gitu dari kejauhan gitu lagi jalan. Itu tuh ada rombongan tuh. Meta langsung teriak-teriak gitu kan sambil nunjuk. Dan mereka semua juga pada lihat. Dan langsung pada lari tuh mereka deketin rombongan itu. Tapi tahu-tahu rombongan itu kayak hilang ketutup kabut, guys. Kayak masuk ke dalam kabut gitu terus nggak tahu kemana lagi. Di situ semuanya langsung pada merinding. Meta tadi yang semangat ngeliat rombongan itu langsung kayak bengong. Dan ketakutan, kok hilang gitu? Matanya udah hampir nahan nangis tuh. Sementara kalau si Rora mah udah nangis beneran dia, tapi nutup mulut tuh gitu biar nggak berisik. Ya karena mereka semua merasakan ada kejanggalan di situ, gengs. Si Iki langsung bilang ke semuanya, udah balik-balik, jangan masuk ke kabut itu, udah kita cari jalan balik aja. Tapi Arkan di situ mikir, mendingan kita ngikutin rombongan itu nggak sih, biar sama-sama, biar rame, itu ada orang. Tapi Aska sama Iki bilang kalau mungkin itu bukan orang. Yang ada nanti misalkan kalau mereka masuk ke dalam kabut itu juga, jangan-jangan mereka bisa masuk ke dimensi lain kayak cerita-cerita horor pendakian. Si Aska sama Iki juga bilangnya agak setengah emosi tuh, yang kayaknya udah pada stres aja emang. Perkara ini nggak nemu jalan baliknya. Akhirnya mereka kembali ke jalur yang tadi mereka lalui sebelum ngejar rombongan tadi tuh. Setelah jalan lagi agak beberapa lama, berhasil balik ke tempat semula yang ada pohon tumbangnya dengan banyak akar-akar tuh. Lega banget tuh mereka bisa balik, sampai mereka akhirnya diskusi lagi. Ini mau lanjut ngambil jalur kiri atau udahlah lupain aja puncak, mending kita pulang aja nyari selamat, nggak usah ke puncak-puncak. Setelah soalnya kan mereka tadi merasakan ada hal-hal ganjil kan tuh. Apalagi semalam tuh cerita Aska yang katanya ngasih air ke orang, terus pagi-paginya dia nggak ingat sama sekali. Mungkin itu suatu pertanda buat mereka yang harusnya nggak usah nerusin pendakiannya. Voting deh mereka. Dan ternyata lebih banyak memilih untuk udahlah tetap muncak aja karena sayang. Udah sampai sini dengan pertimbangan ya namanya nyasar-nyasar dikit mungkin wajar lah. Namanya juga mereka kan pemula. Ini endingnya bisa balik juga ternyata ke tempat awal. Berarti memang harusnya kita ambil jalur yang ke kiri. Pokoknya mau milih untuk pulang itu cuma si Meta sama si Rora. Tapi di situ Iki bilang lagi, kok langitnya cuman ini nggak terang-terang ya? Apa emang di sini terangnya lama apa gimana gitu kan? Ya pokoknya karena voting yang tetap lebih banyak gitu milih untuk lanjut, akhirnya mereka ngambil jalan yang ke kiri tuh. Yang mana ternyata jalannya ketutup lagi, gengs. Bukan kayak jalan yang pernah dilaluin sama orang. Ya mereka makin ragu lah. Dan semua juga sepakat kayak
ini kayak emang bukan jalannya deh, udah balik yuk, balik yuk, balik yuk. Akhirnya mereka balik ke tempat tadi yang di awal tuh, pohon tumbang. Nah, pas balik yang kedua kalinya itu, cewek yang tadi di awal dilihat lagi nyender tiduran, tahu-tahu lagi berdiri tuh ngeliatin mereka. Cewek itu bener kelihatan kayak orang tapi gengs. Yang tadi pakai kaos, kayak pakai sweater coklat kardigan gitu, sama pakai sendal jepit. Dan ekspresinya dia juga kayak kaget gitu, ketakutan ngeliat Arkan sama rombongannya tuh. Tadi pas mereka awal balik dari jalur kanan, mereka nggak ngeliat si cewek itu. Terus kan mereka ambil jalur yang kiri tuh, kita kok merinding ya. Abis mereka lewat jalur yang kiri, kan dirasa jalurnya salah lagi, terus akhirnya mereka balik. Nah, pas balik yang kedua itu si cewek posisinya berdiri. Sama Nilam dideketin tuh perlahan-lahan. Sambil setengah teriak itu ngomong, "Neng orang kan?" Dan cewek itu ngangguk. Tapi mukanya sampai kayak nahan nangis gitu ketakutan. Ternyata dia bilang kalau dia tersesat, gengs. Namanya di sini kita sebut aja, langsung merinding kita, Yeni. Ya semua kaget kan? Hah? Kok bisa kesesat? Kenapa? Tuh makin merinding, kelihatan nggak? Berdiri bulu romaku tuh tadi kelihatannya. Bentul. Jadi tadi pas dideketin sama Nilam, ditanyakan, "Neng orang kan?" Ya cewek tuh ngangguk sambil nahan nangis gitu, bilang dia tersesat. Ya semua kan kaget, "Hah? Kok bisa kesesat?" Katanya ketinggalan rombongan dan nggak nemu jalan pulang. Udah dari kemarin. Jadi udah seharian Yeni ini kesesat. Ya karena ini dilihat sampai ada orang beneran kesesat, mereka kayak yaudah yuk pulang aja deh yuk. Daripada mereka ikut kesesat juga. Maksudnya jelasnya sudah di depan mata nih, orang kagak bisa pulang. Udahlah nggak usah sok-sok muncak. Yaudah balik yuk. Ya akhirnya mereka barengan tuh sama Yeni jalan menuju balik lagi ke arah tempat pos 5 mereka diriin tenda. Tapi udah jalannya lagi-lagi kok nggak nyampe-nyampe. Dan langit tuh belum terang-terang. Semua udah pada diem aja gitu kan. Saking capek dan udahlah fokus jalan aja. Sampai tahu-tahu kayak loh. Mereka kok balik ke tempat pohon tumbang, tempat tadi Yeni, gengs. Ya pada kaget semua. Dan di situ Yeni ini bilang kalau ya sama dia juga begitu tuh, muter-muter terus nggak nemu jalan keluar. Dan ternyata Yeni ini merasa selalu balik ke tempat yang sama, ya itu lagi. Makanya waktu di awal mereka sampai di sana terus ngelihat Yeni lagi senderan tiduran di pohon, itu emang Yeni lagi tidur karena kecapean dia. Wah, langsung pada panik. Masa iya mereka tersesat seperti itu? Yang cewek-cewek akhirnya pada nangis semua. Arkan juga rasanya kayak nggak percaya dan mulai ketakutan. Dia menyadari kalau sekarang tersesat nih bersama seseorang yang udah 1 hari nih nggak nemu jalan pulang. Tapi kalau Aska itu kayak nggak percaya mereka telah tersesat. Nggak mungkin, kita pasti bisa nemu jalan pulang. Akhirnya dia ngajak yang lain buat jalan lagi yuk, sekali lagi kita ke arah yang ke pos 5. Siapa tahu tadi pas kita jalan belok gitu nggak sadar. Karena kan jalan di hutan tuh kayak emang bingungin gitu ya. Sampai tahu-tahu mereka balik ke tempat semula tuh yang pohon tumbang. Yaudah akhirnya mereka mulai jalan lagi tuh rame-rame dengan Yeni juga. Tapi ujung-ujungnya mereka balik lagi ke tempat pohon tumbang itu kayak wah. Fix ini nggak bener nih. Baru di situ semua pada frustasi. Merasa kayak udah bercapek dan ketakutan. Persediaan makan mereka pun udah tipis. Karena kan tadi sempat dikasih-kasihin tuh ke Yeni tuh. Karena mereka nggak tahu keadaannya akan seperti ini. Mereka bingung tuh harus kayak gimana. Sementara langit masih kelihatan gelap kayak tadi jam 4 pagi nggak berubah. Kabut juga masih ada, kayak nggak mungkin banget ini mereka udah jalan berjam-jam sampai udah gempor rasanya gitu kan. Tapi langit nggak terang-terang. Cuma Aska tetap denial. Ya antara denial atau frustasi kali ya. Yang mana akhirnya dia pergi sendiri tuh beberapa kali nyari jalan. Karena yang lain udah nggak sanggup lagi gitu, udah pada duduk aja bengong. Cuman ujung-ujungnya si Aska balik lagi ke tempat teman-teman yang pada istirahat duduk-duduk itu. Arkan yang awalnya aja nangis-nangis udah sampai kayak kering air matanya, udah nggak sanggup lagi. Cuma si Aska tetap nih jalan ke sana, atau udah balik lagi. Jalan ke sana, atau balik lagi. Nggak nyerah dia. Sampai tahu-tahu nih ada terakhir si Aska balik lagi dan bilang kayak kayaknya gue nemu jalan nih, gengs. Tapi yang lain kayak nggak percaya, termasuk si Arkan. Karena nada bicaranya si Aska udah kayak orang stres. Ya cuma si Aska bersikeras, ayo kita nggak bisa diem di sini terus, ayo jalan. Ya waktu itu juga akhirnya Arkan mikir kalau diem doang juga nggak bakal ngasilin apa-apa ya. Nggak bakal nemu jalan pulang. Jadinya dia bangun tuh. Nah, melihat Arkan bangun, semua juga akhirnya pada ikut bangun. Karena mereka udah cukup lama juga tuh berdiam di situ istirahat kayak bengong gitu kan, meratapi masing-masing. Tapi di situ Yeni bilang dia capek. Dia juga pesimis kalau Aska telah nemuin jalan balik. Karena ya udah hampir 10 kali lebih si Aska bolak-balik kagak ada hasilnya, sampai kayak orang frustasi. Yeni nggak sanggup lagi deh kalau harus jalan-jalan terus tanpa adanya persediaan makanan. Karena saat itu kan masing-masing orang yang nge-keep sisa perbekalan makanan mereka yang hanya cukup untuk mereka masing-masing aja udah. Jadi daripada buang-buang energi, Yeni udah nggak punya perbekalan apa-apa kan. Dia bilang, nanti kalau kalian keluar ketemu orang ya kasih tahu aja aku di sini, nunggu di sini. Di situ sebenarnya Arkan juga mikir kalau mereka nanti kayaknya akan balik lagi ke situ. Maksudnya Aska nih nggak nemuin jalan sebenarnya ya, tapi mau coba aja. Ya nanti kalau balik lagi ke situ kan ujung-ujungnya ketemu Yeni lagi. Dan kalaupun bener nemuin jalan nih ya udah nanti bisa langsung minta tolong ke orang-orang buat jemput Yeni di situ. Kan udah tahu tempatnya berarti. Jadi mereka ngikutin Aska tuh. Tapi ternyata Aska
mereka bukan jalan ke arah tadi jalan balik yang menuju ke pos 5, melainkan jalan yang tadi bercabang dan ngambil jalan yang ke kanan lagi. Yang memang tadi di awal mereka pilih itu ke kanan. Sampai jauh tuh mereka jalan dan merasa kayak ini kayaknya nggak bakal ada hasilnya juga. Namun tahu-tahu di situ lagi-lagi si Meta ngeliat kayak ada rombongan di kejauhan. Langsung teriak dong kayak, "Tolong, tolong, tolong!" Dan Meta langsung berlari tuh ke arah rombongan itu yang diikutin sama yang lainnya. Tapi lagi-lagi rombongan itu hilang di terpa kabut. Mereka langsung deg-degan dan tahu-tahu si Meta kayak diem, habis itu dia langsung lari tuh nyusul si rombongan itu masuk ke dalam kabut. Ya semua kaget kayak, "Meta, Meta, Meta!" Langsung pada nyusulin. Semua orang ikut lari tuh nerjang tuh masuk ke kabut. Sampai kelihatan kayak ada cahaya gitu kan. Lari terus si Arkan. Tahu-tahu dia kayak ketemu kayak ada lapangan banyak orang. Nah jadi kalau kata orang-orang di sana tuh yang ngeliat mereka, Arkan sama yang lainnya tuh kayak tahu-tahu keluar aja gitu dari hutan dan bengong ngeliatin orang-orang gitu kayak bengong mematung. Ya orang-orang di sana mungkin ngeliatnya aneh ya sampai ditanya, "Teh kenapa bengong?" Karena ternyata itu posisinya udah deket di sekitaran puncak Gunung Cikuray dan banyak orang di sana, banyak para pendaki dengan matahari yang udah terang benderang. Arkan sampai kayak nggak percaya. Sementara si Aska bilang tuh ke para pendaki yang lain kalau tadi mereka tersesat. Ngobrol-ngobrol kan akhirnya tuh sama pendaki yang di sana. Yang ternyata tempat tadi Arkan sama yang lain terlihat tuh keluar dari hutan itu memang dibilang kayak itu bukan jalur utama. Ya dikira sama pendaki-pendaki yang lain ya. Arkan dan lainnya pendaki biasa aja keluar dari hutan, pada nggak tahu kalau mereka ternyata nyasar. Tapi karena pada bengong, maka ditanya kenapa bengong. Ditambah cewek-cewek itu juga pada nangis tuh, karena lega ngeliat orang-orang. Dan ternyata itu udah jam 2 siang, gengs. Jadi dari awal jam 4 mereka udah mulai kesesat jalan mundar-mandir balik-balik sampai jam 2. Pantesan gempor. Dan di sana ada sekitar 12 orang tuh yang emang lagi pada di puncak rombongan. Dan biar nggak kesesat, Arkan sama yang lain tuh turun ngikutin rombongan itu. Nah tapi kan Arkan juga bilang kalau ada pendaki lain tuh yang kesesat cewek sendirian. Namanya Yeni, itu mau dijemput dulu apa gimana? Biar ini kita balik turun sama-sama. Nah cuman mendengar cerita dari Arkan dan kawan-kawan tadi yang katanya kesesat, rombongan ini tuh kayak takut dan gak berani masuk ke hutan yang tadi Arkan sama grupnya keluar tuh. Soalnya dari ceritanya juga dirasa janggal, aneh ya. Makanya mereka memutuskan untuk lapor aja ke pos bawah mengenai Yeni untuk segera dijemput. Singkat cerita mereka ke bawah akhirnya tuh dan lapor nih mengenai Yeni nih. Tapi semua petugas tuh kaget banget sampai langsung hubungin tim SAR. Langsung dicecer kayak, "Beneran kamu ngeliat Yeni? Gimana ciri-cirinya?" Ya disebutin kan pakai kaos oblong, jaketnya sweater kayak kardigan gitu coklat, sama pakai sandal jepit juga. Umurnya masih muda, kira-kira belasan lah. Ya mereka semua kan sempat ngobrol, sempat jalan bareng juga tuh nyari jalan. Dirinciin tuh lokasinya dekat pohon tumbang yang akarnya gede-gede gitu setelah pos 5 pokoknya Pak. Tapi pas tim nyari ke sana tuh nggak ada ya ini. Bahkan pohon tumbang dengan akar-akar itu juga nggak ada. Lokasi itu nggak ketemu. Cuma kan di sini saksinya banyak ya, mereka berenam itu sampai pada stres nggak nemu jalan gitu kok. Nggak mungkin lah tahu-tahu pohonnya hilang. Namun ada orang di sana nih yang pas dengar cerita mereka itu bilang kalau kemungkinannya pohon tersebut dan akar-akar itu adalah akar mimang namanya guys. Dimana akar mimang adalah sebuah akar pohon yang dipercaya sebagai jelmaan makhluk gaib yang sering menyesatkan para pengelana yang biasanya memang para pendaki gunung saat berada di alam liar. Kalau dilihat dari penampilannya, ya akar mimang memang terlihat seperti akar pohon biasa pada umumnya. Namun kalau misalkan tersandung atau melangkahi akar mimang itu, maka dipercaya orang tersebut akan linglung. Dan kalau menginjaknya hingga patah, maka dia akan tersesat dan hanya akan berputar-putar di sekitaran situ saja. Dan ternyata Yeni ini memang sudah hilang selama seminggu dan lagi dicari. Jadi bukan sehari gengs, tapi seminggu. Arkan dan teman-temannya itu juga nggak tahu kenapa akhirnya mereka ini bisa keluar. Yang mereka ingat kan mereka ngelihat tuh ada rombongan pendaki terus masuk kabut, terus Meta nih nekat nih ngikutin itu. Terus disusul sama semuanya. Tahu-tahu ya udah di sekitaran puncak Gunung Cikuray ngelihat banyak rombongan pendaki itu. Ya walaupun mereka semua akhirnya bisa kembali ke rumah dengan selamat, namun nasib dari Yeni yang mereka temui itu kayak jadi kepikiran ya, karena katanya belum ketemu geng sampai sekarang. Akan mikir kalau saja waktu itu mereka bisa bujuk Yeni untuk ikut mereka, mungkin semuanya akan kembali bareng-bareng juga. Tapi ya Allahualam ya. Dari situ pun mereka mencari tahu nih mengenai akar mimang, dan kalau dicocok logiin memang kayak match aja sama cerita mereka. Walaupun mitos akar mimang itu katanya kebanyakan ada di Gunung Jawa. Makanya Arkan sama yang lain juga bingung dan gak nyangka kalau kok di Gunung Jawa Barat ada akar mimang juga. So itu tadi TCHI dari Arkan ya, yang kita sebenarnya juga penasaran sama nasibnya Yeni. Karena ternyata waktu kejadiannya itu Yeni sudah hilang selama seminggu. Apakah yang mereka temui benar sosok nyata atau bukan jadinya? Ya lagi-lagi Allahualam. Namun dari cerita ini kita jadi tahu ya ada makhluk atau hal-hal mistis bernama akar mimang yang bentukannya mah kayak akar tapi bikin orang kesasar. Thank you ya Arkan atas ceritanya. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim cerita juga mengenai hantu-hantu unik yang ada di daerah kalian ataupun yang punya pengalaman hantu-hantu yang belum pernah kita dengar, langsung aja boleh email ke di bawah ini. Terima kasih semua para majikan udah nonton, dan kita sampai ketemu lagi di teman cerita hantu Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum.